Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memasuki sepanjang bulan November ini dengan memahami tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada menjelang akhir zaman. Dan saya ingin mengajak saudara hari ini kita akan memulainya dengan memperhatikan sebenarnya bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Dulu memang umatnya perjanjian lama, tapi sekarang termasuk saya dan saudara sekalian, para pemirsa sekalian, umat Tuhan sekalian, jemaat Tuhan sekalian akan ditolong secara luar biasa dengan mujizat Tuhan ketika keadaan-keadaan menjadi kritis dan berat. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Mulai minggu ini kami mau belajar bersama-sama, mengerti bersama-sama tentang pertolongan Tuhan kepada kami di akhir zaman. Ketika semua serba sulit, serba sukar, dan seperti yang kami alami juga sejak awal tahun ini sampai menjelang akhir tahun ini, kami mengalami keadaan yang sukar dan sulit, tetapi kami percaya di atas segala-galanya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dari perjanjian lama, dari kitab Nabi Zakaria. Saudara sekalian, Zakaria itu lebih baik saudara ambil dari kitab ambil dari Injil Matius. Matius mundur kepada Maleaki, Maleaki mundur kepada Zakaria. Zakaria pasal terakhir, pasal 14. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai ayat 21. 1 sampai 21. Kita akan baca beberapa ayat saja. Saya akan mulai dengan ayatnya yang ke-4, ayat 4. Zakaria 14 ayat 4.
Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu kakinya Tuhan, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Amin. Saudara sekalian, ini salah satu nubuatan tentang kedatangan Yesus kembali. Ketika Yesus naik ke surga, ia naik dari Bukit Zaitun. Dan malaikat mengatakan dia akan datang ke tempat yang sama, nanti di atas Bukit Zaitun. Dan di sini kita menemukan sesuatu yang untuk saya luar biasa. Kapan dia datang? Ketika umat Tuhan sedang diserbu habis-habis oleh musuh. Dan pada puncaknya Yesus datang dan berjejak di Bukit Zaitun. Saudara sekalian, saya ingin mengungkapkan sebuah kebenaran kepada saudara-saudara sekalian. Apa itu? Hanya bom super nuklir yang bisa membelah gunung seperti itu. Dengan baik apa yang saya katakan? Kaki Yesus itu seperti kekuatan super nuklir. Bukan saja nuklir saja, bahkan bukit terbelah menjadi dua. Saudara sekalian, saya tidak bikin takut saudara. Kaki siapa itu? Kakinya Yesus. Mengapa? Ketika umatnya terjepit, kepepet, habis-habisan, kemudian Tuhan turun datang menolong. Sudah bisa bayangkan, selama ratusan tahun umat Tuhan sangat menderita. Ratusan tahun. Kalau dulu umat Tuhan menderita lebih dari 300 tahun. Di Mesir, Tuhan melepaskan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan ketika gereja mula-mula berdiri, itu dari, kalau kita hitung dari sekitar tahun 35 ya, masa Yesus sampai kepada tahun 313 keluar Edict Milano dari Kaisar Konstantinus Agung, dan itu yang membuat orang percaya, orang Kristen kemudian menjadi hidup aman di seluruh kekaisaran Romawi. Dan nanti pada zaman akhir itu kemudian lagi terjadi serangan kepada umat Tuhan sedemikian rupa, sedemikian masifnya, dan waktu itu Tuhan Yesus datang kembali. Oh haleluya. Artinya apa saudara sekalian? Bertahanlah, jangan putus asa ketika kita mengalami kesulitan yang berat, ketika kita disisihkan orang, ditolak orang. Jangan kemudian mengucapkan kata-kata kutuk, tapi ucapkan kata-kata berkat. Terus berdoa supaya Tuhan apa? Tuhan Yesus mengambil alih masalah saudara. Apa hasilnya? Ini yang saya suka saudara sekalian. Apa hasilnya? Ayat 11, orang akan menetap di dalamnya. Di mana? Di Yerusalem. Tentu ini bicara tentang, tolong saudara-saudara sekalian, jangan bawa kemana-mana firman Tuhan ini. Ini bicara tentang Yerusalem yang baru. Mengapa ayat 7 mengatakan demikian? Mana di dunia ini ada sesuatu begini. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Di dunia ini mana ada begitu. Itu menunjukkan tentang Yerusalem baru. Tetapi untuk kita, mari kita lihat ayat 11. Sesudah melewati pergumulan dan masalah, Tuhan menjanjikan kepada saudara, orang akan menetap di dalamnya. Tadi, kota yang kacau balau, kota yang dianiaya, kota yang diserbu, diserang. Saudara yang mengalami hal seperti begitu sekarang,
Kuatkan iman saudara sekalian. Sebab orang akan menetap dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh percaya hari ini bahwa kalau kita orang yang beriman kepada Yesus, berharap Yesus akan datang kembali, maka dia bukan hanya datang kembali nanti akhir zaman, tetapi dia akan turun tangan mengatasi masalah hidup saudara yang sangat berat, yang tidak mampu saudara atasi sendiri, yang sampai membahayakan jiwa saudara-saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus akan turun tangan untuk membantu mengatasinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk jaminan firman Tuhan. Bila kami sudah tidak sanggup mengatasi sesuatu, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan turun tangan menyelesaikan semua masalah, membereskan semuanya, mengangkat kami dari masalah itu, dan memberikan lingkungan hidup, suasana yang berubah karena Tuhan mengatasinya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.